Halo teman-teman semua, akhirnya Boruto 2 Blue Vortex chapter 10 sudah tersebar luas di internet. Dan di video kali ini aku akan membahas versi lengkapnya. Jadi tanpa lama-lama, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Sebelum itu kita intro dulu. Cover halaman Boruto 2 Blue Vortex chapter 10 menampilkan Himawari bersama Mini Kurama. Di cover awal seperti biasa ada sebuah catatan samping atau catatan editor yang kali ini berbunyi Shinju Jura menunjukkan kekuatannya di tengah pelarian Kyuubi bangkit di dalam tubuh Himawari. Chapter 10 ini sendiri diawali dari tim 10 dan Himawari yang masih kabur terbang menggunakan burung Inojin. Sementara Jura saat itu berkata, mereka seharusnya mengerti bahwa kabur itu usaha yang sia-sia. Atau mungkin mereka ingin mengubah medan pertempuran karena mempertimbangkan kerusakan desa. Setelah itu, Hidari menyadari beberapa shinobi Konoha yang datang menghampiri mereka berdua. Dan itu adalah Konohamaru serta 3 Jounin lainnya. Konohamaru langsung melaporkan situasinya kepada Hokage ke-8 yaitu Shikamaru. Dia berkata, ini Konohamaru, aku mengkonfirmasi kehadiran 2 orang penyusup tapi tidak ada tanda apapun dari tim 10. Shikamaru berkata, jangan khawatir, tim 10 baik-baik saja. Sekarang mereka menuju barat daya mencoba memancing Shinju. Dari desa tujuan, para penyusup itu memang masih belum jelas, tapi mereka menargetkan Himawari. Tim sensor sudah memberitahu kita lokasi mereka. Aku ingin kalian semua membackup mereka. Kawaki yang mendengar perintah Shikamaru cukup terkejut karena dia tidak menyangka Himawari yang menjadi target. Sementara Boruto saat itu masih berada di Konoha, tapi dia bersembunyi di suatu tempat karena masih mengkhawatirkan karmanya. Setelah itu Shikamaru berbicara kepada Kawaki. Dia berkata, Kawaki, dengarkan ini baik-baik. Jangan terlibat dengan Boruto lebih jauh lagi. Segera menuju ke tim 10. Sepertinya Boruto pun bermusuhan dengan penyusup itu. Kita bisa memanfaatkan kekuatannya. Oleh karena itu, ayo kita pantau saja dia untuk saat ini. Lalu Kawaki berkata, hai Hokage ke-8, jika Himawari dalam bahaya, lain kali beritahu aku cepatnya. Dasar sialan. Dari situasi itu kita bisa melihat bahwa Kawaki sangat peduli dengan Himawari. Walaupun kelihatannya dia cuek, tapi hati kecilnya masih memperdulikan Himawari. Setelah itu, tanpa basa-basi Kawaki pun langsung pergi menuju tim 10. Delta yang tertinggal cukup kesal. Dia berkata, hei Kawaki sialan, jangan tinggalkan aku seperti itu. Setelah Kawaki pergi, Shikamaru langsung berbicara dengan Boruto. Dia berkata, Boruto, apa kau baik-baik saja? Apa yang terjadi Boruto? Boruto berkata, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tentang hal ini hanya sebuah insiden kecil. Jika aku beristirahat sebentar saja, aku akan baik-baik saja. Tapi ekspresi Boruto saat itu tidak terlihat baik-baik saja dan cukup mengkhawatirkan. Dia terlihat cemas, entah itu karena karmanya yang sempat beresonansi dengan Kawaki atau Himawari yang sedang dikejar oleh ego Jubi. Kemudian kita beralih ke para Shinju yang berhadapan dengan Konohamaru. Hidari berkata, Jura, apa urusan mereka mencoba ikut campur dengan kita? Jura berkata, kau harus menanyakannya langsung kepada mereka. Suasana hatiku saat ini menunjukkan bahwa aku harus mengejar Himawari. Setelah itu, Jura pun langsung terbang mengejar Himawari. Lalu salah satu Jounin berkata, hei, dia pergi Konohamaru. Konohamaru berkata, dia menuju ke barat daya. Sepertinya dia benar-benar pergi mengejar Himawari. Ayo kita ikuti dia. Tapi saat itu, Hidari menghadang mereka. Konohamaru berkata, kau tidak membiarkan kami lewat ya? Kenapa kalian mengincar Himawari? Lalu Hidari berkata, sungguh berisik, apakah kalian punya urusan dengan kami? Salah satu Jounin berkata, urusan katamu? Kau tidak mengerti posisimu. Dasar kau penyusup. Jounin itu mencoba menyerang Hidari, tapi dia dihentikan oleh Konohamaru. Sementara Konohamaru langsung menghubungi tim sensor. Dia berkata, tim sensor, salah satu dari penyusup itu terdengar seperti Sasuke Uchiha, tapi dia tidak terlihat seperti Sasuke. Apa maksudnya ini? Tim sensor yang diwakili oleh So berkata, tidak salah lagi, orang yang sedang berdiri di hadapanmu adalah dia. Data cakranya benar-benar cocok dengan cakra Uchiha Sasuke. Kemudian karena merasa diabaikan, Hidari berkata, jawab pertanyaanku. Kalian ini tuli atau hanya bodoh? Tapi tidak lama dari itu, Sarada dan Sumire tiba di lokasi. Sarada langsung berkata, Konohamaru sensei, apa kau baik-baik saja? Sementara Konohamaru terlihat panik dengan kedatangan Sarada. Konohamaru saat itu terlihat panik, sementara Hidari langsung menyadari bahwa yang baru datang itu adalah Uchiha Sarada, yang merupakan targetnya. Lalu tanpa basa-basi, dengan menggunakan Sumeato, Hidari langsung menghilang di hadapan Konohamaru dan langsung muncul di hadapan Sarada. Hidari pun langsung melepaskan Chidori ke arah Sarada. Tapi dengan saringannya, Sarada menyadari serangan Hidari itu. Dia pun langsung menghindarinya dengan cukup mudah. Melihat itu, Konohamaru sangat panik. Ia pun langsung menuju Sarada sambil berteriak memanggil Sarada. Padahal sebenarnya saat itu Sarada terlihat baik-baik saja. Bahkan sesaat setelah dia menghindari Chidori Hidari, Sarada langsung menyerang balik Hidari menggunakan Chidori juga dan berhasil mengenai Hidari dengan telak. Hidari pun terjatuh dan terlihat kesakitan. Tapi tidak lama kemudian, dia pun bangkit lagi. Dan Konohamaru saat itu pun cukup panik. Dia memanggil Sarada dan langsung menghampirinya. Konohamaru bahkan menanyakan apakah Sarada baik-baik saja
saat itu. Sementara Sarada sendiri langsung terfokus kepada Hidari. Dia berkata, tadi teknik yang dia gunakan adalah Chidori. Seharusnya hanya aku dan papa yang bisa menggunakannya. Lalu Sarada bertanya kepada Hidari, kau ini apa? Setelah itu, kita beralih ke Himawari yang masih berada di dimensi Kyuubi. Kyuubi berkata, aku adalah Kurama. Aku pun dikenal sebagai Kyuubi. Terserah kau mau memanggilku apa. Himawari terlihat terkejut dan bingung dengan munculnya Kurama di hadapan Himawari. Himawari pun berkata, Kurama, kau yang selama ini bersama ayahku, kenapa kau ada di sini? Atau lebih tepatnya, tempat ini di mana? Kurama berkata, tidak dimanapun. Apa yang kau lihat sekarang hanyalah pikiran yang divisualisasikan. Saat ini kita hanya melakukan percakapan dengan kesadaran kita. Himawari bingung setelah mendengarnya. Kesadaran Kurama berkata lagi, tentu saja, bagaimanapun kau dan aku sekarang adalah satu dan sama. Sementara itu, di dunia lain, fisik Himawari masih tidak sadarkan diri dan sedang berusaha disadarkan oleh Shikadai dan Inojin. Shikadai berkata, Himawari, tidak, dia tidak sadarkan diri. Apakah kepalanya terbentur di suatu tempat? Lalu di saat mereka sibuk menyadarkan Himawari, mereka dikejutkan dengan munculnya Jura yang terbang mengejar mereka. Melihat hal itu, Shikadai langsung menghubungi tim sensor untuk memberitahu tim pendukung supaya bergerak cepat menyusul mereka. Setelah itu kembali lagi ke dimensi Kyuubi dan Himawari. Himawari berkata, apa ini sebenarnya? Kenapa hal seperti ini? Kurama berkata, seperti yang kau katakan sebelumnya, aku dulu bersama ayahmu Uzumaki Naruto, tapi selama pertarungan, api kehidupanku terbakar habis. Tapi bagi kami para biju, kematian bukanlah selamanya. Bahkan jika tubuh fisik dan jiwa kami padam, komponen kami masih tetap ada. Kami akan selalu hidup lagi di suatu tempat. Himawari bertanya, komponen maksudmu? Kemudian Kurama memberikan penjelasan lagi. Dia berkata, berapa lama waktu yang dibutuhkan dan di mana kelahiran kami kembali? Tidak ada yang tahu. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan berakhir di dalam dirimu, atau bahwa hal ini akan terjadi dengan cepat. Masih banyak hal misterius di dunia ini. Ini karena kau mendapatkan sebagian cakraku saat kau di dalam kandungan, atau mungkin ini adalah takdir Himawari. Himawari semakin bingung mendengarnya. Kemudian Kurama berkata lagi, baiklah, hasilnya sudah terlihat. Aku tidak peduli dengan situasinya. Yang paling penting adalah kau harus segera menerima situasi saat ini dan melangkah maju. Tidakkah kau berpikir seperti itu? Lalu dengan wajah yang masih kebingungan, Himawari berkata, aku adalah Uzumaki Himawari. Salam kenal Kurama. Lalu Kurama berkata, sepertinya kau memahamiku dengan baik Himawari. Setelah itu Himawari kembali ke dunia fisik. Himawari kini sudah kembali sadar. Shikadai berkata, buatlah burung ini bergerak cepat Inojin. Dia mengejar kita. Inojin berkata, ini sudah bergerak cepat yang burung ini bisa. Himawari pun saat itu langsung melihat ke arah Jura yang terbang mengejarnya. Lalu Himawari berteriak, Kurama, lakukan sesuatu. Dan itu membuat semuanya menyadari bahwa Himawari sudah kembali sadar. Saat itu Shikadai kebingungan dengan sikap Himawari yang tiba-tiba berbicara sendiri. Sementara Chocho terlihat senang. Dan Inojin pun berkata, syukurlah, kau sudah sadar. Sementara Himawari saat itu masih sedang mencoba berkomunikasi dengan Kurama. Dia berkata, hei Kurama, apa kau dengar? Dengan melihat hal itu, Shikadai justru panik. Dia bertanya, hei, apa yang terjadi padamu? Sementara saat itu, Jura sudah mengeluarkan bijudamanya. Bijudama itu pun dilepaskan dan berhasil mengenai sayap burung Inojin. Inojin pun mulai jatuh. Shikadai berkata, sial, ini buruk, kita akan terjatuh. Lalu Chocho berkata, semuanya berpegangan padaku. Setelah mereka berpegangan, Chocho mengubah perutnya menjadi seperti bola karet raksasa. Kemudian mereka memantul-mantul di tanah dan berhasil mendarat. Tapi masalah masih belum berakhir. Kini Jura pun sudah mendarat dan mulai mendekati mereka. Jura berkata, aku sudah mengatakannya berapa kali. Kalian memang memiliki kerjasama tim yang hebat, tapi sangat disayangkan, aku harus melenyapkan kalian. Oke, terima kasih semua sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.